saya tidak tahu berapa masanya, tapi saya kira cuma ribuan saja. Ya, boro-boro puluhan ribu, saya kira ribuan saja. Nah, itu saya kira menjadi catatan ya. Ini kan catatan kritis ya, kritik yang membangun juga untuk Habib Rizik dan teman-teman. Lalu pertanyaannya adalah mengapa Anies tidak diundang? Saya tidak tahu alasannya, karena saya tahu Anies tidak diundang itu ketika saya menanyakannya kepada Anies sendiri. Dan ternyata saya baca berita Anies memang tidak diundang. Padahal saudara sekalian, tahun lalu Anies adalah tokoh yang mendapatkan tempat yang sangat luar biasa. Bahkan Prabowo pun tidak hadir. Tapi Ganjar apalagi tidak akan dapat tempat. Tapi Anies mendapatkan tempat dan berpidato di Monas ini. Ya. Dengan bahasa Inggris juga kalau tidak salah ya. Ada bahasa Inggris yang dia sebutkan. Nah sekarang Anies sebagai salah satu tokoh malah tidak diundang. Bayangan saya bukan karena perbedaan pendapat di dalam pemilihan kepala daerah, no. Saya tidak melihat itu alasan. Karena Habib Rizik juga mengatakan perbedaan pilihan itu biasa, tidak usah membuat kita larut dan lain sebagainya. Dan saya percaya omongan itu. Tapi kenapa nggak diundang? Bisa jadi saudara sekalian, ini deal antara 212 dan Istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini pertanyaan menarik ya. Mengapa Prabowo tidak datang di 212, reuni 212, dan mengapa atau kenapa Anies tidak diundang? Ya, this is an interesting question. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Konon kabarnya, sobat daerah sekalian, Presiden Prabowo sebenarnya sempat hadir di kawasan Monas dan melihat reuni 212 dari atas helikopter sebelum terbang ke Karawang, Jawa Barat. Jadi dia, kalau kita lihat foto ini bahkan sempat mendarat. Dan memang waktu saya juga hadir di acara itu, saya melihat senyum sumringah Habib Hanif yang menjadi salah satu MC ya, Master of Ceremony dalam acara tersebut. Terlihat betul Habib Hanif bilang, udah fokus ke sini karena orang kemudian melihat helikopter. Kayak kagak nggak pernah lihat helikopter ya. Tetapi bukan dia ingin menyindir, tetapi kelihatan dia seperti sumringah. Kemudian ada yang berbisik kepada saya, Prabowo hadir katanya, Prabowo hadir. Nah, saudara sekalian, ketika Prabowo kemudian jadi tidak hadir, walaupun dia sudah datang ke Monas konon ya, berdasarkan foto yang saya lihat ini misalnya, maka ya menjadi hal yang menarik. Kok bisa yang tadinya hadir kemudian tidak hadir? Yang tadinya sudah sampai kemudian menyapa pun tidak. Why? Jadi Prabowo is Prabowo ya. Prabowo tetaplah Prabowo. Jadi kalau Anda mengatakan Prabowo tidak berubah, sudah berubah, Prabowo begini begitu dan lain sebagainya, saya kira Prabowo tetaplah Prabowo. Prabowo tetaplah Prabowo dengan pride-nya, dengan nilai-nilainya sendiri, dengan cara pandangnya sendiri. Ya. Jadi bayangan saya kenapa Prabowo tidak jadi mampir? This is the question. Mungkin
Karena dia melihat 212 tahun ini tidaklah seramai yang dibayangkan. Maka dia merasa tidak worth it kalau untuk hadir dan memberikan kata sambutan. Karena jumlah yang hadir tidak banyak. Ya, ini realitas yang harus dihadapi oleh 212. Oke, pertanyaannya adalah mengapa tidak banyak? Mengapa Anies tidak diundang? Nah, mengapa tidak banyak dulu ya? Saya kira saudara sekalian, ada 3-4 alasan untuk mengatakan kenapa kemudian yang hadir tidak banyak. Satu yang pasti adalah baru saja terjadi perhelatan pilkada. Jadi orang sudah selesai pestanya, ya. Mereka sudah capek dengan pilkada. Jauh sebelum pilkada sudah selesai pula pilpres. Sudah ada pemenangnya. Para pemenang dan tokoh-tokoh yang ada tidak terlalu peduli dengan 212 karena mereka sedang sibuk melakukan adjustment di kantornya masing-masing. Kalau dulu barangkali seorang Fadli Zon bisa hadir dalam 212, sekarang mungkin terpikir saja kagak. Saya tidak tahu apakah Fahri Hamzah pernah hadir atau tidak. Tapi sekarang orang-orang yang berada di lingkar Prabowo barangkali terpikir pun tidak. Karena saya lihat memang yang datang anggota DPR cuma Hidayat Nur Wahid saja. Yang lain tidak. Tidak banyak tokoh-tokoh yang datang di perhelatan 212, terutama tokoh yang terlibat dalam pemerintahan. Menteri tak ada satupun. Jadi agak berbeda dengan perhelatan 212 pertama kalinya 2016 yang luar biasa. Tahun lalu juga luar biasa ya, dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan isunya adalah dukung kemerdekaan Palestina. Jadi agak berbeda. Jadi pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah saudara sekalian, ada keterbelahan dalam pilkada ini, di mana kelompok Anies Baswedan yang biasanya sangat erat pergaulannya dengan kelompok kanan termasuk partai PKS, justru sekarang bergaul dengan kelompok kiri. Kelompok yang dalam istilah Habib Rizik adalah kebo merah. Dan Habib Rizik sangat tidak demen dengan kebo merah ini karena mereka menganggap kebo merah inilah yang harus bertanggung jawab selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi ini alasan ketiga ya, kenapa kemudian sepi. Alasan keempat menurut saya karena tidak ada lagi the common enemy-nya. Kan ada Mulyono, ya tetapi suasananya sudah berbeda, ya kan? Kalau 2016 ada Ahok sebagai the common enemy, kemudian 2017 ada Jokowi sebagai the common enemy, 2018 juga demikian, 2019 juga demikian. Jadi 212 pesta dalam tanda kutip ya para oposan, kelompok-kelompok oposisi terhadap pemerintahan yang ada, terutama terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nah sekarang 212 tidak lagi berperan sebagai oposisi dalam tanda kutip karena mereka sudah seperti berdamai dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal Presiden Prabowo itu di-endorse oleh Jokowi dan Jokowi dianggap kurang dan curang atau curang ketika memenangkan Prabowo Subianto. Tapi itu tidak urung membuat kelompok 212 mendukung yang di-endorse oleh Prabowo dan bahkan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, sebagai akibatnya adalah 212 ini berlangsung secara mulus ya. Tidak ada penghadangan di luar. Ya, tetapi tidak kurang elannya, semangatnya untuk orang datang. Ya, agak berkurang. Bahkan kalau mau jujur, apakah saya salah, keliru atau tidak ya? Jumlah orang yang mengantarkan Anies ya sebagai mengantarkan Anies pada akhir masa jabatannya jauh lebih ramai dibandingkan 212. Jadi seperti 212 mulai kehilangan relevansi. Padahal 212 tahun ini menghadirkan Habib Rizik Syihab
untuk pertama kalinya di Monas setelah 2016. Sebelumnya Habib Rizik tidak hadir lagi. Beberapa tokoh seperti UBN pun tidak hadir juga. Jadi lama-lama 212 ini bukan tergerus karena terhalang pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi lebih pada semangat atau elan yang sudah mulai hilang. Atau kelompok Habib Rizik CS yang salah ketika kemudian mendukung Kasus. Walaupun tentu ada alasan masing-masing untuk mendukung seseorang, tetapi intinya adalah ada dampaknya seperti itu. Begitu ya saudara sekalian. Jadi Prabowo kayaknya enggan turun, enggan memberikan sambutan karena dilihatnya kegiatannya sepi-sepi saja, tidak ramai. Ya, tidak ramai. Saya tidak tahu berapa masanya, tapi saya kira cuma ribuan saja. Ya, boro-boro puluhan ribu, saya kira ribuan saja. Nah, itu saya kira menjadi catatan ya. Ini kan catatan kritis ya, kritik yang membangun juga untuk Habib Rizik dan teman-teman. Lalu pertanyaannya adalah mengapa Anies tidak diundang? Saya tidak tahu alasannya, karena saya tahu Anies tidak diundang itu ketika saya menanyakannya kepada Anies sendiri. Dan ternyata saya baca berita Anies memang tidak diundang. Padahal saudara sekalian, tahun lalu Anies adalah tokoh yang mendapatkan tempat yang sangat luar biasa. Bahkan Prabowo pun tidak hadir. Tapi Ganjar apalagi tidak akan dapat tempat. Tapi Anies mendapatkan tempat dan berpidato di Monas ini. Ya. Dengan bahasa Inggris juga kalau tidak salah ya. Ada bahasa Inggris yang dia sebutkan. Nah sekarang Anies sebagai salah satu tokoh malah tidak diundang. Bayangan saya bukan karena perbedaan pendapat di dalam pemilihan kepala daerah. No. Saya tidak melihat itu alasan. Karena Habib Rizik juga mengatakan perbedaan pilihan itu biasa, tidak usah membuat kita larut dan lain sebagainya. Dan saya percaya omongan itu. Tapi kenapa nggak diundang? Bisa jadi saudara sekalian ini deal antara 212 dan Istana. Jadi 212 mengundang Prabowo dan Prabowo mau asal Anies tidak diundang. Ini dugaan saya, dugaan saya. Karena memang dalam acara apapun Anies tidak dikehendaki. Apalagi acara 212. Pertanyaannya why? Sederhana ya. Kalau Anies, ini kan ada PA 212 tak undang Anies Baswedan ke acara reuni akbar besok, lebih harapkan Prabowo datang. Why? Karena bisa jadi Prabowo akan kalah pamor kalau sama-sama satu panggung dengan Anies Baswedan. Prabowo kalah keren dalam berpidato kalau sama-sama satu panggung dengan Anies Baswedan. Apalagi panggung yang berbau 212 ini yang kanan. Ya Anies banget. Anies banget. Prabowo pun gak mungkin dia mengucapkan katakanlah bacaan-bacaan yang kendati pendek ya. Mungkin kalau assalamualaikumnya fasih aja udah lumayan. Jadi ini menurut saya unfortunately kendati negosiasi itu sudah dilakukan, ternyata Prabowo pun tidak mampir juga ya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga kelompok 212. Saya tidak mengatakan ini tidak dengan senang hati ya. Karena saya juga prihatin. Karena saya tetap berharap 212 ini menjadi Islamic Festival in the world. Jadi nanti dimensinya tidak hanya acara-acara yang seperti ini saja yang sangat ritual keagamaan walaupun ada dimensi politiknya, tapi juga nanti ada dimensi ekonominya, ada dimensi politiknya tetap, ada dimensi seni dan budayanya, ada dimensi sosialnya dan lain sebagainya. Jadi World Islamic Festival ya. Jadi festival Islam dunia. Nah, kita berharap bahwa itu menjadi festival yang nomor 1 di dunia. Begitu saya harapkan ya. Jadi saudara sekalian, Anies tidak datang
tidak diundang itu sangat disayangkan. Saya kira bukan karena dia membela Pramono Rano, karena Habib Rizik sendiri tidak alergi dengan perbedaan pendapat. Sebagai contoh Habib Muhsin ada di situ. Padahal Habib Muhsin itu mantan ketua umum FPI yang tidak memilih Erkasus tetapi memilih Pramono Rano, dan dia hobi sekali gabungnya sama kita ya, sama aktivis. Sangat biasa Habib Muhsin itu. Jadi dia termasuk Habib yang kira-kira dia mau bergaul sama orang-orang kita yang agak abangan ini ya. Jadi sahabat sekalian, menurut saya ini tetap saja ini menjadi sebuah refleksi ya. Beberapa tokoh juga tidak hadir ya. Habib Bahar juga saya tidak lihat hadir walaupun benderanya besar ya dikibarkan. Tidak hadir juga. Dan juga memang ya orasi-orasinya tidak sedahsyat sebelumnya. Apalagi kalau kita bandingkan Habib Bahar ya. Ketika orasi 212 yang waduh ampun dah ya. Dan temanya pun sepertinya dibatasi hanya untuk bicara soal Palestina, masalah luar negeri saja. Ada revolusi akhlak, tetapi terlalu tekstual, terlalu normatif. Ya. Padahal kalau isu tentang Palestina sekarang ini unfortunately lagi surut setelah tahun kemarin besar sekali dampaknya, ya kan? Besar sekali masa ya, mungkin masa terbesar di dunia ketika bela Palestina itu di masa 212 tahun lalu. Tapi sekarang suasananya agak berbeda. Ya, konteks politiknya agak berbeda. Waktu itu ada semangat menjelang Pilpres, ya kan? Memang masalah Palestina lagi krusial sekali dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika temanya masih Palestina, maka agak susah. Coba temanya ada apa dengan Prabowo, ya kan? Lalu mungkin datang semua itu. Anies juga misalnya menyuruh datang dan lain sebagainya karena tidak ada perbedaan. Jadi tetap saja semangat oposisional itu dipegang. Tapi memang sobat era sekalian ya, di bawah pemerintahan Prabowo ini FPI memang tidak sesulit sebelumnya. Ya sebagai contoh misalnya Monas diizinkan penggunaan Monas. Setnek welcome, Setnek yang Gerindra welcome. Jadi memang hubungan FPI dan Gerindra cukup baik. Dasko pernah datang ke Habib Rizik dengan Habibur Rahman. Tetapi sekali lagi ya, hubungan baik dengan pemerintah tidak ada gunanya kalau seandainya kegiatan 212 ini hilang elannya, hilang semangatnya. Nah mudah-mudahan tahun depan jauh lebih bergairah lagi. Ya, jauh lebih bergairah lagi. Jadi 212 harus diserahkan ke umat. Tidak diserahkan kepada kelompok masyarakat. Tapi kelompok itu boleh untuk organizingnya ya. Bagaimana mereka memelihara semangat dan lain sebagainya. Tapi harus jadi milik masyarakat. Ya. Bukan milik kelompok tertentu saja ketika diadakannya. Tetapi pemeliharanya ya memang harus ada yang mau memeliharanya. Begitu sobat era sekalian ya. Saya kira apa yang saya sampaikan belum tentu tepat semuanya. Tapi ini sekedar refleksi atau sharing saya. Ya. Sangat disayangkan Anies tidak diundang. Yang diundang yang diharapkan malah tidak menginjakkan kakinya ke panggung kehormatan ya. Oke. Kemudian Randu Alas lagi mempertahankan egonya masing-masing. Kalau Anies emang bukan alumni 212, kalau Wowo kayaknya masih banyak yang lebih penting buat diurusin daripada ikut demo. Mohon ditunggu, itu bukan kegiatan demo ya. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan kegiatan istighosah. Kalau NU kan namanya istighosah itu sebenarnya. Nggak ada demo-demonya, istighosah aja. Kemudian paling dapat upeti. Apakah panitia 212 orang-orang PKS? Jika iya sangat disayangkan. Enggak ya. 212 itu GNPF Ulama Tripilars ya. Kemudian FPI dan Persada 212 ya, PA 212. Lagian kalau misal Anies datang makin di framing politik identitas dan itu nggak menguntungkan buat Anies. 2012 FPI kan identik dengan radikal, yaitu framing. Itu framing. Ngapain kita pusing dengan framing, ya kan? Ya. Kalau orang dengan pusing dengan framing itu orang yang menurut saya belum selesai dengan dirinya.
Pak, yang saya heran kenapa Prabowo rasanya takut sama Jokowi, ya ada apa ya? Mana saya tahu, tanya Prabowo ya. Nah itu dia Bang Refli, karena Anies tidak diundang, kami anak Abah juga tidak hadir di 212. Suara Farara, Prabowo bisa jadi presiden setelah tidak didukung IBHRS. Kalau mau jadi presiden nampaknya memang harus ke tengah ya. Kemudian mungkin FPI baperan lagi ngambek karena Anies ngedukung kader PDI Pramono Rano dulu. Enggak, saya tidak melihat itu ya. Saya hanya melihat bahwa Prabowo tidak berkenan kalau satu panggung dengan Anies Baswedan. Itu soalnya. Karena kenapa? Bisa jadi orang berteriak Anies, Anies, Anies. Kan kacau nanti. Bayangkan kalau orang berteriak Anies, 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 Anies. Kacau kan? Karena secara walaupun dia 212, saya yakin lebih banyak masa Abah daripada masa Prabowo. Kalau konteksnya masa 212 ya. Entah di mana lagi yang Prabowo unggul dengan Anies misalnya soal banyakkan masa. Kan kita juga tidak pernah tahu di mana Prabowo berpidato dan masanya begitu banyak tanpa ada kekuasaan negara yang menggerakkannya. Kan kita juga harus lihat itu ya kan. Kalau sekarang ya walaupun presiden nggak gampang juga. Presiden memang bisa menggerakkan macam-macam ya kan. Tetapi kan orang beda, digerakkan karena kesadaran sama digerakkan karena mobilisasi ya. Kemudian beda pilihan saja seperti itu, Prabowo diundang kenapa Anies tidak? Ketika 212 reuni, Abah malah didatangi pejuang-pejuang dari Jawa Tengah. Ya, Habib Rizik itu kecewa Anies yang didukung mati-matian jadi gubernur tapi nggak belain waktu dia di penjara, justru jadi saksi yang memberatkan. Ini bikin fitnah ya. Apakah ini strategi masing-masing untuk menjajaki lawan politik? Sudah tidak konsistennya lagi di 212. Anies tidak diundang alasannya mau ada liputan kedua, katanya tidak mau berbau politik. Aneh sekali ya kan kalau tidak mau berbau politik. Kenapa? Karena saya lihat Suswono datang rasanya. Suswono ya. Kalau saya tidak salah lihat ya, Suswono datang. Tapi correct me if I'm wrong. Ya kan, Hidayat Nur Wahid datang. Karena Hidayat Nur Wahid itu juga orang politik. Anies malah tidak sedang berpolitik sekarang. Yang berpolitik itu Hidayat Nur Wahid, Suswono, ya kan? Nah, itu enggak konsisten ya. Kemudian tahun lalu Anies menjadi tokoh populer dalam kampanye untuk kemerdekaan Palestina. Dulu RK pernah bilang ke Anies saat masih cebong, kalah aja. Sekarang si RK tahu rasa ya. Kemudian dalam perahu pura-pura tidak tahu, Anies Ganjar Ahok melebur jadi satu ura. Apa ya? Kemudian HRS penyanjung Prabowo. 212 sudah tidak megah lagi. Mungkin tidak mau ada matahari kembar. Mungkin ya. Bang Refli, jangan banding-banding ulama sama Abah Anies. Karena ulama lah kita tempat bertanya. Oke. Ya Anda tidak boleh juga menjadi otoriter ya kan. Mau ulama mau pemimpin dia harus bisa dikritik ya kan. Kata siapa HRS pro Prabowo? HRS selalu menolak kemungkaran dan tetap menyanjung keputusan penguasa yang baik. Ya saya juga melihat itu kan. Permasalahan kita adalah kenapa Anies tidak diundang dan Prabowo yang diundang atau Prabowo tidak jadi datang. Kata siapa nggak diundang? Dengarkan undangan panitia sifatnya umum. Kalau Pak Prabowo pakai undangan ya memang aturan kenegaraan. Kalau Anies kan bukan pejabat jadi nggak ada protokolnya. Aduh Yusuf Effendi. Coba kita spill lagi beritanya tadi Anies tidak diundang ya. Jadi atau ini Refli Harun diundang. Jadi ini kadang-kadang asal ngomong saja ya. Jadi yang namanya undangan itu untuk VIP itu memang ada undangannya bro. Ya. Jadi
umum itu yang umum, tapi yang mau ke panggung itu harus VIP. Ya, tidak boleh. Nah, saya fortunately mendapatkan undangan itu. Jadi nggak bisa juga kalau Anda mengatakan, wah umum. Nggak ada umum, ya. Jadi ada undangan VIP nih. Ya, jadi memang ada undangannya bro, bukan tidak ada undangannya. Jadi Anda juga jangan sembarang ngomong juga. Kalau Anda ngomong nggak benar ya terpaksalah saya bantah, ya kan. Tuh, saya diundang tuh. Walaupun namanya keliru ya. Tuh. Jadi memang ada undangannya. Dan di sini berita dikatakan PA 212 akui tak undang Anies Baswedan ke acara reuni akbar besok, ya kan? Jadi yang diundang itu memang ada undangan VIP, ada undangan yang sifatnya umum, siapapun boleh datang. Nah, VIP itulah yang bisa punya akses ke panggung untuk duduk di panggung. Kalau enggak ya nggak bisa, ya. Katanya perbedaan politik jangan buat perpecahan. Kenapa Anies tidak diundang? Kalau terkait pilkada tuh Suswono diundang. Kan Suswono ada ya. Enggak, persoalannya karena dia mengundang Prabowo Subianto. Ini menunjukkan bahwa Anies masih sangat diperhitungkan. 212 sudah tidak memiliki greget, sudah kehilangan marwah dan simpati. Sangat disayangkan Anies tak diundang. Padahal Prabowo bisa rangkul 212, IBHRS, PKS, Anies, Depak Mulyono. Tapi kok rasanya takut banget ya sama Mulyono. Ya Mulyono lebih menguntungkan mungkin. Kata orang Minang lebih banyak pitinya ya. Kemudian Budi Rahman, walau Abah tidak seperti ulama-ulama tapi tabiat beliau mencerminkan keislaman. Keutuhan NKRI lebih utama daripada segalanya. Pilpres dan pilkada sudah selesai. Sudah saatnya kita kembali bergandengan tangan. Kembali buang rasa perbedaan pilihan saat pilpres dan pilkada. Ya itu ya saya kan. Tuh memang ada undangan khusus ya. Diundang sebagai profesor walaupun saya bukan profesor ya. Provokator saya. Kemudian padahal Prabowo bisa Budi Rahman walau Abah tidak seperti ulama tapi tabiat. Ketuaan NKRI lebih utama daripada segalanya. Pilpres dan pilkada sudah selesai, sudah saatnya kita kembali bergandengan. Saya malah berharap Anies tidak diundang supaya tidak dicap politik identitas. Orang itu kalau masih takut begitu ya, itu belum selesai pada dirinya sendiri. Itu framing. Saya nggak peduli, saya bergaul aja dengan Habib Rizik, dengan Habib Bahar, tapi bergaul juga dengan non muslim dan lain sebagainya. Jadi kita menjadi orang yang open mind, tidak perlu menghindari satu kelompok. Nah, yang kita hindari itu bajingan, nah itu baru koruptor itu. Ya, tukang palak, nah itu baru ngapain kita bergaul sama mereka kan? Kita tidak perlu bergaul dengan mereka kecuali mereka yang punya kemampuan untuk mendakwai mereka. Nah, saya tidak punya kemampuan itu ya. Kemudian Pak RH jelas ada undangan ya. Pram Rano menang, PDIP menjadi partai terbesar di Jakarta. Belum lagi kasus korupsi timah tang ratusan triliun, belum lagi perkara terkoyaknya demokrasi. Free Palestine didulukan. Ya saya kira sederhana itu. Kenapa mereka Free Palestine didahulukan? Ya kalau seandainya temanya tema yang lain mungkin izinnya nggak dikeluarkan itu kan. Tapi pidato Habib Rizik menunjukkan kalau dia istilahnya masih bersikap kritis terhadap pemerintahan. Ya jangan ganggu Prabowo itu maksudnya. Ya silakan Prabowo bekerja, tidak usah disabotase, tapi kita tetap kritis kan begitu. Begitu sobat RH sekalian ya. Itu saja mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Dan sekali lagi 212 sudah berlalu, mudah-mudahan tahun depan bisa diulangi dengan kemeriahan yang lebih meriah lagi. Dan pemerintahan Presiden Prabowo itu masih memberikan kesempatan kepada warga negara ya. Yang paling penting adalah mereka bertanggung jawab untuk misalnya ya ketertiban ya, kebersihan Monas dan lain sebagainya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas dia.